subsidized NPK fertilizer, NPK Mutiara. Halo Sobat Mutiara, selamat datang kembali di episode Bicara Tani yang ke-235. Di sini saya akan menemani sahabat Mutiara selama beberapa waktu ke depan. Sebelum kita bincang-bincang hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel NPK Mutiara TV supaya nggak ketinggalan video ke depannya. Sahabat Mutiara juga bisa cek akun medsos kami lainnya yang ada di description box di bawah. Nah, kali ini kita undang Pak Nadir, salah satu petani yang sudah menekuni budidaya singkong selama 3 tahun terakhir. Nah, nanti kita akan tanyakan pengalamannya dan ya bagaimana caranya sukses menanam singkong. Jadi boleh banget buat sahabat Mutiara yang penasaran seputar singkong, langsung saja ketik di kolom komentar supaya sekaligus nih kita bisa klik dan bahas semuanya. Oke, langsung saja kita panggilkan narasumber kita yaitu Pak Nadir. Halo Bapak. Halo Bu, Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Mantap. Lagi di mana Pak ini? Lagi di ruangan. Di rumah Pak? Ya, betul. Oh oke. Nah sebelum mulai kita perkenalan dulu ya Pak, biar sahabat Mutiara pada kenal juga ini narasumbernya itu siapa, petani apa, dan asal mana nih Bapak. Ya, perkenalkan, nama saya Nadir Almasi, petani singkong dari Lampung. Tepatnya di Lampung Tengah, Terbagi Besar. Oke, Pak Nadir ya ini panggilannya. Iya, iya betul. Oke. Nah, gimana nih Pak? Ini Bapak petani singkong. Awal mulanya nih Pak, boleh dong diceritain gimana awal mulanya Bapak terjun bertani, khususnya bisa nanam singkong gitu, berakhir menanam singkong. Ya, memang kalau berbicara tanaman singkong, di Lampung ini 90% lah. Jadi petani ini banyak memilih tanaman singkong, jadi termasuk di tempat saya juga. Dan kemudian kan untuk berbicara harga pun, ini untuk singkong ini makin hari semakin banyak peningkatan. Nah, jadi itu memicu petani untuk terus meningkatkan hasil pertaniannya. Jadi mereka berlomba-lomba untuk meningkatkan hasil pertanian gitu. Termasuk saya mungkin termasuk yang tertarik juga gitu, dalam bercocok tanam singkong. Oh iya iya. Tapi kalau nggak salah saya sempat dengar Bapak itu sebelumnya bukan di pertanian. Ya, betul. Jadi Mana tuh Pak? berkali-kali memang saya sempat kerja gitu kan di beberapa perusahaan, cuman memang saya nggak pernah diberi ketertarikan Mhm. karena terikat jam kerja dan segala macam. Jadi mungkin saya tipe kalau orangnya ingin bebas lah kan gitu. Mhm. Jadi saya memilih terjun di pertanian. Oh jadi sebelumnya ya Jadi karena tidak terikat jam kerja. karena kurang tertarik dengan keterikatan jam kerja itu jadinya nyoba Ya terjun ke betul. pertanian. Oh iya. Tapi terjun ke pertanian itu memang karena ada background keluarga yang petani atau Bapak sendiri yang tertarik? Kalau background petani hampir semua kalau di tempat saya semua orang tua ini petani, Oh iya. petani singkong semuanya. Oh ya, jadi Bapak akhirnya tertarik juga nih melanjutkan bertani ya Pak. Ya, Hmm. Terus milih singkong tuh kenapa Pak? Apa karena memang tadi Bapak sempat bilang kan di daerah Bapak itu kebanyakan singkong, jadi Bapak milih ya udah itu aja, atau karena ada alasan lain Pak? ya di satu sisi mayoritas petani kita ini di singkong. Cuman kan kalau kita melihat hasil pertanian di singkong ini kurang maksimal lah. Mhm. Jadi dari sekian hektar ini karena kita mengandalkan pupuk non subsidi, kemudian program pemupukannya begitu-begitu saja dari dulu dalam arti tradisional.
Jadi tidak ada peningkatan dari segi hasil panen. Nah, itu yang membuat saya timbul ketertarikan gitu kan. Ingin meningkatkan dari hasil pertanian itu sendiri sehingga mendapatkan nilai lebih yang maksimal lah untuk petani kan. Oh iya, iya. Soalnya kan kebanyakan biasanya kalau terlalu banyak petani singkong jadi jangan singkong deh, takutnya persaingannya Hmm. lebih sulit kan. Jadi ini Bapak milih singkong lebih ke bersaing di kualitasnya. Ya, betul. Oh iya, 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 iya. Jadi Bapak termasuk nih yang kualitasnya oke nih. Ya, ditambah lagi kan Pak. kemarin sempat ada aturan bahwa kadar ACI sendiri itu menjadi apa? Mm-mm. Menjadi sangat berpengaruh terhadap harga jual. Nah, makanya itu tugas petani Oh, bagaimana caranya meningkatkan kualitas kadar aci dari singkong itu sendiri. Yang sebelumnya itu kan nggak pernah jadi perhitungan pabrik. Yang penting tonase aja kan. mm-mm. Jadi itu tugas Oh iya. PR petani sekarang. Oh, itu standarnya itu dari mana Pak? Dari pabrik itu sendiri, Bu, Oh yang jadi, menetapkan bahwa dengan harga tertinggi mm-mm. itu harus petani ini harus mencapai tingkat kadar pati setidaknya 24%. Nah, itu kan harus Oh, memicu petani untuk meningkatkan hasil pertaniannya. oh ya karena terlalu banyaknya persaingan ya Pak. Jadi Ya, kualitasnya betul. harus 24%. Iya, iya. Oke, terus ini Bapak dari mana nih Pak dapat bibitnya? Kalau bibit mungkin banyak Bu ya, ya, karena Mm-mm. hampir semua di kita ini mayoritas petani singkong. Ya, Cuman dari bibit ini sendiri kan banyak varietas juga. Dan di sini saya memilih varietas yang daun 9. daun 9. Ya, Oh, jadi kalau satu untuk varietas bibit. aja nih Bapak nanamnya. Satu varietas saja untuk sekarang. Oh, iya. Tapi kalau misalnya untuk di pabriknya ini pabriknya minta varietas itu atau varietas apapun bisa? Kalau pabrik sih inginnya varietas yang ada dikatakan kacesa. Inginnya Apa itu. tuh Pak? Cuman untuk petani, ya kacesa. Itu KC1. KC1 namanya. Mm. Cuman kendala di petani, singkong varietas yang dikatakan KCSA ini Mm-mm. kurang dari hasilnya kurang maksimal. Dibanding dengan daun 9 ini dari hasil panen tonase ini sangat jauh, Bu. Jadi Oh, dia menang dari kadar aci, cuman dari hasil tonase sangat jauh. oh, jadi sebenarnya varietas tuh apapun asalkan standarnya itu memenuhi ya Pak? Ya, yang penting bisa memenuhi kadar aci yang diminta. Oh iya, iya, iya. Nah, alhamdulillah ini Bapak selalu lolos ya standar masuk ke pabrik. Alhamdulillah, Bu, Oh. lewat malah. Berarti dia terbukti kalau misalnya kualitas yang Bapak tanam itu sangat bagus. Ya, yang penting kita harus hati-hati dalam program pemupukan aja, Bu. Iya, iya. Oke. Boleh dong Pak di-share tadi kan Bapak bilang dari pemupukannya nih. Pemupukannya tuh apa aja nih dari awal mula tanam sampai panen tuh apa aja dan dosisnya berapa? Jadi kalau kebiasaan saya sekarang setelahnya karena kita dipandu juga kan, dibina juga oleh kawan dari PT Merauke, Mm-mm. ya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tanaman lain, Bu. Yang harus kita perhatikan ini pada dua fase ini, fase vegetatif dan generatif, Ya. dan semua hampir sama tanaman kan. Mm-mm. Maka yang pada fase vegetatif ini yang jangan lepas ini kan unsur fosfat. Nah, itu sangat penting. Nah, ini kadang kan petani kurang menghiraukan unsur yang demikian. Jadi hanya itu aja dari dulu kan mengandalkannya. Nah, jadi yang harus diperhatikan pada pemupukan pertama ini unsur fosfat harus Pupuk lebih dasarnya. dominan daripada ya harus lebih dominan daripada unsur N dan unsur K-nya. Pupuknya. Kemudian untuk kedua dan ketiga itu harus lebih dominan kepada kalium. Biasanya kita pakai Merauke Mop lah yang semua petani juga sudah nggak ragu lah untuk produk Merauke Mop ini. Untuk meningkatkan tonase juga menjaga kualitas kadar aci itu sendiri. Oh, oke. Maaf Pak, saya ulangi. Jadi untuk pemupukan pertama itu yang diperhatikan P-nya itu harus lebih banyak daripada N dan K. Tapi untuk kedua dan Ya, betul. ketiga K-nya lebih tinggi daripada N dan P. Ya. Oh ya, oke. Mm-mm. Tadi pupuknya pakai pupuk apa Pak? Kalau untuk pertama, untuk Hmm? unsur N-nya kita pakai Merauke ZA. Pakai Kemudian ZA. untuk P-nya kita pakai
Merauke fosfat. Kalau dulu kan TSP, cuman TSP Hmm. agak sulit terjangkau lah dengan Hmm. harga yang cukup mahal kan. Cuman untuk fosfat ini pas lah dengan kadar yang 20%, 24% ini cukup pas lah untuk singkong. Ya. Oh, Kemudian untuk K-nya kita pakai Merauke Mop atau bisa diganti dengan Merauke KKB kalau misalkan Mop ini sedang kosong. oh ya. Jadi ada pilihannya ya Pak untuk cadangan. Ya, Untuk dosisnya gimana Pak? untuk dosis kita per hektar pakai 6 sak ya, 3 kintal. Per hektar itu. Ya, per hektar total dari kombinasi N, P, dan K itu. Cuman yang harus dijaga ini dominan harus P. Oh Bisa ya. pakainya 4 sak, Perbandingannya gimana Pak? 1, 2, 1 kalau saya pakainya. 1, 2, 1. Jadi yang duanya itu yang harus banyaknya ya? Ya, yang Oh dominan ya. Ya. harus Yang P. dominannya dua. Karena untuk N Sisanya sendiri satu. kan biasanya sudah terbantu oleh ketersediaan pupuk kandang di lahan. Oh Untuk oke. N kan. Jadi kombinasi ya Pak. Mm-mm. Oke oke. Oke itu tadi pupuk dasar. Terus pemupukannya emang berapa kali Pak? Emang Pemupukan biasanya kita 3 kali, Bu. emang 3 kali. Ya, Hmm. jadi Per tiap berapa? pemupukan, kalau misalkan kita melakukan pupuk pertama pada usia 1 bulan, itu Hmm. jeda waktunya sekitar 2 bulan. Jadi pemupukan kedua dilakukan pada umur 3 bulan. 3 bulan. Oh, Begitupun nanti pemupukan ketiga, ya ada ketiga. jeda 2 bulan. Jadi bulan kelima gitu. Ya, per 2 bulan. Oh, ya oke. Itu untuk pemupukan ya Pak. Berarti dari awal tanam sampai bisa panen itu jeda waktunya berapa lama Pak? Kalau umur panen biasanya di angka 9 bulan atau setahun. Jadi itu 9 untuk bulan sampai setahun. 3 kali pemupukan. Ya. Oh, 3 kali pemupukan ya Pak. Oke oke. Nah itu berarti sekali tanam sekali panen ya Pak? Iya, betul. Oh, kalau singkong memang untuk sekali gitu ya Pak? Iya. Hmm, iya, iya. Nah, itu untuk pemupukannya. Tapi ada nggak sih Pak yang harus diperhatikan selain pemupukan nih? Ya mungkin kalau berbicara untuk meningkatkan hasil panen dari singkong ini mungkin banyak faktor ya. Ya. Pertama varietas, Mm-mm, kemudian umur panen, mm-mm. kemudian masalah program pemupukan. Cuman kan dari ketiga itu tetap kalau untuk saya pribadi sih yang paling penting ini masalah program pemupukan. Mm. Ya itu aja, Bu. Oh, iya, iya. Nah, kalau tadi varietas memang disesuaikan dengan tempat masing-masing ya, Pak. Mm-mm. Ya, ya betul. Oh, iya. Tapi kalau dari air gimana, Pak? Kalau untuk air, kalau untuk singkong ini ya hanya mengandalkan curah hujan. Jadi kita tanam ya ketika masuk musim penghujan. Hanya Oh, mengandalkan air hujan. Iya. oh, iya, iya. Jadi ini setahun tanam sekali aja ya, Pak? Iya, setahun sekali. Setahun sekali. Nah, kalau misalnya biasanya kan kadang-kadang kalau misalnya tanaman lain tuh ada yang misalnya sekarang tanam singkong, terus nextnya tuh nggak bisa pakai singkong lagi, harus tanam yang lain dulu, baru eh, tanaman itu. Kalau di singkong gimana, Pak? Bisa setiap tahun Sama, dipakai ya singkong sama, atau Bu. gimana? Di singkong juga begitu. Jadi untuk mengembalikan istilahnya kegemburan tanah, kemudian untuk apa memutus hama penyakit kalau dikatakan di tanaman lain itu biasanya biasanya kita selingi dengan tanaman jagung. Dan Oh, karena biasanya setelah tanam jagung ini ketika ditanami singkong hasilnya cukup meningkatkan hasil dari panen itu sendiri. Setelahnya kita tanam jagung. oh, Karena kan dari sisa-sisa tanam jagung ini kan nggak dibawa ke rumah karena itu langsung dibajak di ladang itu jadi pupuk gitu. oh, ya, jadi malah memperbagus ya, Pak. Ya, beda dengan tanaman singkong. Kalau tanaman singkong kan habis, Bu. Hmm. Bibitnya diambil, dibawa, daunnya dibawa pulang. Jadi ada untungnya juga ya, Pak, dari jagungnya itu Ya, sisanya bermanfaat. Oke. Nah, ini kan Bapak udah 3 tahun ya, Pak, mm-mm. nanam 4 tahun singkong. lah. Udah mau 4 tahun malah ya. Nah, Hmm. tantangan terbesarnya apa, Pak? Dari awal sampai sekarang itu tantangan terbesarnya menanam singkong itu apa? Tantangan terbesarnya mungkin kita di penjualan, Bu ya. Kadang kan ketika harga anjlok ini petani sudah mulai frustasi kan gitu. Mm-mm. Nah, ketika petani mulai frustasi, otomatis ini mempengaruhi perawatan
tanaman itu sendiri. Padahal kan belum tentu juga ketika kita tanam harga murah, belum tentu ketika panen masih murah. Nah, itu kadang petani frustasi di situ. Ketika tanam harga murah, kemudian tidak dirawat, ketika waktunya panen harganya naik. Nah, itu kan timbul kekecewaan sendiri. Oh, Jadi, kalau kita memang mau bertahan di singkong, mm-mm. kalau mau bertahan, berarti kan harus tetap semangat dalam arti perawatan ini jangan ditinggalkan. Tetap, kalau waktunya mupuk, kita mupuk. Waktunya kita ngatasi gulma atau nyemprot, ya kita nyemprot gitu. Oh ya, jadi Sampai terpengaruh oleh situasi. tantangannya lebih ke penjualan ya, Pak. Ya, Iya. Tadi Bapak berarti ini full kalau jual itu ke pabrik ya? ya betul. Ada alternatif lain nggak Pak? Misalkan nggak terjual nih ke pabrik, jadi Bapak ada pilihan lain nih mau dijual ke tempat lain. Sampai hari ini belum, Bu. Jadi kita hanya mengandalkan memang penjualan ini ke pabrik untuk dibikin tapioka karena jenis singkong kita yang kita tanam ini jenis singkong racun, bukan singkong makan. Oh, Jadi ya pilihannya memang ke penjualan pabrik. hanya ke pabrik. Oh ya, tapi pabriknya ada banyak atau cuma ada satu pilihan pabrik itu Pak? Kalau untuk di wilayah saya lumayan banyak, Bu, pabrik itu. Banyak Oh, pilihan. Ya, oh. Jadi kalau misalnya satu ini yang nggak masuk, bisa ada pilihan lain. ya banyak alternatif. Oh ya, tapi dari standarnya itu sama atau beda Pak? Beda, jelas beda. Oh, beda Dari juga harga Pak. beda, Heeh. potongan beda. Oh iya, iya. Tadi kan Bapak sempat bilang standarnya itu 24% ya tadi untuk kualitasnya. Ya, Mm. Jadi kalau misalkan nih di bawah 24%, jadi ada alternatif ke pabrik lain yang standarnya di bawah itu ya. ya. Oh, Jadi sampai hari ini berbicara harga penjualan singkong ini terus berubah, Bu, sampai hari ini. oh ya. Ya, jadi pertama aturan itu kadar ACI 24%, harganya 1.350 per kilo Ini yang tanpa tertinggi ya Pak? potongan. Iya, itu harga tertinggi. Hmm. 1.350, kadar ACI 24, potongan 0%. Nah, cuman masalahnya ketika kadar ACI ini tidak mencapai 24, ini suruh pulang, tidak diterima pabrik. Nah, Oh. cuman Hmm. persoalannya ini banyak petani yang memang hasil panennya ini ditolak. Hmm. Jadi kan ini menimbulkanlah kerugian untuk petani itu sendiri kan, Iya, karena bingung semua kan ya Pak pabrik jual menerap, kemana? Hmm. ya nggak bisa jual, Bu, karena semua Oh, pabrik menerapkan yang sama kan gitu. Makanya oh, 1 bulan dari itu mulai berubah. Ada ya. perubahan dari kadar ACI. Jadi ada kadar ACI minimal, ada kadar ACI maksimal. Cuma nanti Oh, muncullah potongan. harganya Jadi itu. semakin rendah kadar ACI, potongannya semakin naik. Oh, ngerti Pak. Jadi awal-awal itu Ya, standarnya sama semua, tapi sama. sekarang karena banyak yang gak lolos standar itu jadinya diubah nih aturannya. Mm. Ya, Oh, iya, iya, iya. Agar semuanya juga bisa tetap menjual walaupun kualitasnya di bawah si 24% tadi ya. ya. Cuma kan masalahnya apakah pengkadaran itu objektif atau tidak kita nggak tahu. Emang gimana Pak? Ini pengecekan standarnya itu? Dicek semuanya kah atau salah satu aja? Jadi beda pabrik, beda kebijakan, Bu. Mm-mm. Oke lah, saya ambil contoh misalkan pabrika yang saya anggap cukup objektif lah dalam Ya. berbicara pengkadaran dan juga tonase kan. Mm-mm. Jadi dari 10 ton singkong yang ada di atas truk, itu hanya 4 kilo yang dikadar. Ini diambil Jadi random Pak? sekian banyak. Dari sekian banyak Mm-mm. singkong yang ada di dalam truk, 10 ton kan katakanlah begitu. Iya. Jadi hanya 4 kilo yang dikadar tes itu ya, tadi kadar Iya. ACI itu dites berapa kadarnya. Mm-mm. Nah, karena kalau saya melihat memang dari satu kebun itu nggak semua kadarnya sama. Iya ya. Nah, nanti tergantung singkong yang mana yang diambil untuk sampel kan gitu. Dan yang ngambil pun pihak pabriknya. Iya, Mm-mm. dan saya kira yang ngetes kadar ini juga paham mana singkong yang kadar acinya bagus, mana singkong yang kadar acinya rendah. Ya. Karena biasanya singkong yang kadar acinya bagus itu singkong yang umbinya nggak gede-gede banget, justru yang sedang-sedang itu yang bagus. Ya.
Nah, sekarang kan petani cenderung dia senang kan gitu melihat singkongnya gede-gede, padahal Iya. itu kadar acinya kurang. Oh, ya. Nah, ya tinggal itu kebijakan pabrik kan gitu, mau memenangkan petani apa tidak. Mm-mm. Karena dari 1 hektar kebun hasil panen Mm-mm. itu kan kalau kita lihat di pinggir-pinggir pinggiran kebun yang paling pinggir, itu kan Ya, dekat parit, Bu. ya, Itu dekat sumber air katakanlah begitu. Nah, ya. jadi di biasanya dia buahnya paling besar-besar Oh, yang dekat parit dibanding-bandingkan itu itu. yang Ah. persenannya kurang dari 24. Nah, itu dipastikan kadar acinya rendah, kadar Oh, airnya tinggi. Nah, tinggal pihak perusahaan mau mengambil sampel yang mana. oh, Apakah jadi yang bisa mayoritas milih ya. sedang, apa mengambil yang gede. Itu tergantung kebijakan perusahaan. Tapi itu diacak-acak kan, Pak? Harusnya bisa milih. Iya, kalau cuman kan yang ngambil sampel itu bukan pihak petani atau pihak supir, tapi pihak perusahaan. Oh, terserah dia aja ya. Ya, jadi hanya 4 kilo dari 10 ton singkongnya hanya 4 kilo yang dites. Padahal dia juga tahu ya, yang bagus persenan yang mana, yang kira-kira di bawah yang mana ya. Iya. Dan kemudian kalau misalkan singkong ini kita bawa ke pabrik A, Mm-mm. itu misalkan kadarnya 24. Ya, Yang 1 rit lagi kita bawa ke pabrik B. Itu belum tentu kadarnya sama, Bu. karena kan random juga ya Pak diambilnya. Iya, Ya. bisa jadi cuma 17% atau 16% itu banyak kejadian. Nah, maka petani juga banyak mengeluhkan hal-hal demikian lah, Bu. Oh, mungkin bisa strategi Pak, jadi kayak dipisah ke beberapa pabrik. Gimana, Bu? Mungkin bisa strategi Pak, jadi ke beberapa pabrik, siapa tahu yang di sini gede, di sini gimana. Ya, jadi memang di antara beberapa pabrik singkong yang kita sering melakukan penjualan ke pabrik tersebut, ya kita hanya pegang satu lah yang cukup objektif gitu kan. Oh, jadi Yang ada satu dari favoritnya sudut itu ya. pabrik favorit lah, yang dari sudut pandang petani memang tonasenya masuk. Jadi katakanlah ketika kita bawa ke pabrik A 10 ton misalkan, ketika Ya. kita bawa ke pabrik B hanya 9 ton. Itu Oh, beda lagi, Bu. oh Dibawa iya. lagi ke pabrik yang lebih kecil, lebih hilang lagi. Oh Gitu. bisa gitu ya Pak. Iya, ya Tidak kalau nggak objektif gitu ya nggak Pak. untung, Bu. Iya, 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 iya. Jadi Oke, beda jadi, pabrik, beda kebijakan. oh ya, tapi untuk sekarang Bapak udah ada pabrik favorit Bapak ya, yang untuk Bapak Iya, jual di ya, sana. ada. Oh, iya. Oke. Tadi kan Bapak sempat bilang untuk tertinggi di 24% itu harganya 1.350. Terendahnya berapa Pak Ya. persenannya? Jadi kalau pertama kan harga 1.350 itu potongan 0% Mm-mm. dengan kadar ACI minimal 24. Ya, Jadi di bawah itu pulang. Cuman 1 bulan dari situ peraturan dan kebijakan pabrik ini berubah lagi. ya. Kadar ACI 24%, potongan 15. Jadi Oke. cuman ketika kadar ACI di bawah 24 tetap dibeli, cuman potongannya naik. Oh, Jadi ketika potongan kadar ACI turun 1%, potongan naik bisa sampai 4%. Sampai dengan batas kadar ACI ini 17%. Di bawah 17% yang nggak diterima. oh nggak diterima. Jadi seminimal-minimalnya itu 17% ya Pak. Dan hari ini berubah lagi. Oh iya Pak. Ya, dari kalau sekarang harganya 1.350, potongan 30%, itu ketetapan pemerintah ya, Bu ya. Potongan 30% tuh Harga maksudnya seribu gimana tiga Pak? ratus, gimana, Bu? Maaf Pak, potongan 30% tuh maksudnya gimana Pak? Ya, itu udah potongan tetap dari pabrik. Kalau Oh, dulu kan kita muncul potongan ini karena kotor, mm. singkongnya karena kecil, karena Oh, muda. maksudnya Kan? potongan 30% itu potongan dari jumlah kiloannya itu, Pak. Ya, Oh, iya, iya, iya. Jadi jadi 10 kalau ton satu dikurangi hektar, 30%-nya gitu. ya, jadi Hmm, kalau 1 hektar kebun ini misalkan 100 ton, misalkan contoh, ya. itu 30 ton udah punya perusahaan. Itu dengan Oh, sukarela kita menyerahkan ke perusahaan begitu. oh iya, Jadi harga saat seribu awal tiga cek. ratus lima puluh, ya 1.350 potongan 30%.
Mm-mm. tanpa kadar ACI. Itu Mm-mm. ketetapan pemerintah begitu. Ya. Tetapi dalam kenyataannya tetap main tes kadar ACI. Tetap yang di bawah 17 ya nggak diterima. Oh iya. Tadi kan ada minimal 24 ya, Pak. Tadi Ya, standarnya 24. Kalau misalkan lebih tinggi dari 24, apakah harganya naik juga atau tetap harga standar tadi 1.350? kalau pas pertama itu memang ada kenaikan. Mm-mm. Ketika kadar hasil petani ini di atas 24, harga nggak naik, cuman potongan yang turun. Oh, potongan persenan Jadi yang bisa, 30 tadi jadi ya, berkurang ya. gini, kebijakan kedua kan harganya 1.350, Mm-mm. potongan 15 Iya. untuk kadar ACI 24. Ketika kadar ACI petani ini di 25 Mm-mm. atau 26, itu potongannya nggak 15 tapi 14,5 atau 14%, itu aja. Oh, jadi itu perhitungan jadi kiloan jumlahnya itu ya yang dikurangi. Ya, Mm. dan Cuman itu harus harga bersih. tetap sama. Iya, Oh iya. dan yang harus jadi catatan dengan harga segitu, singkong itu harus bersih, nggak boleh ada tanah, nggak boleh ada bonggol yang ke bawah, buahnya harus bagus, nggak boleh kecil-kecil. Nah, Itu dicek semuanya, Pak. iya, Berarti ini pengecekan termasuk lumayan lama ya, Pak? kalau pengecekan nggak lama sih, Bu. Oh, nggak lama. Hmm, oke. Tapi dari waktu panen nih, Pak, waktu panen Bapak sama petani-petani lain, apakah sama atau beda-beda, Pak? Kalau untuk panen biasanya kita bareng, Bu. Oh, barengan. Jadi Kebanyakan bareng. Ya, karena rebutan ya, kan Pak? nanamnya juga bareng. Mm. Awal musim kita pasti nanam semua. Oh, Cuman karena nanti pilihan opsi panennya ada yang di 7 bulan, ada yang dipanen 9 bulan, ada yang di setahun, malah ada yang 14 bulan. Kayak punya saya oh. kan 14 bulan. Itu biasanya bulan apa, Pak? Berarti Gimana, Bu? Bulan apa nih Pak berarti panennya? Panen kalau awal musim ya ketika kemarau, Bu. Musim-musim kemarau bulan-bulan 8, bulan 9. berarti ya Agustus September. Iya. Hmm, jadi itu lagi banyak-banyaknya panen singkong. Iya. Kalau dulu kan, kalau dulu sebelum ada masalah kadar ACI, jadi ketika kemarau ini harga paling tinggi. Jadi si petani ini bisa bersih di angka Rp1.000 per kilo itu bersih. Kalau dulu kemarau, karena yang panen di musim kemarau ini nggak banyak, karena keras susahnya nyebutnya. Panennya repot. Jadi menunggu agak musim hujan biar agak mudah, Pak. Iya. Kalau nunggu musim hujan, resikonya harganya turun. Karena banyak yang panen. Ya, karena banyak yang panen. Ya, ada plus minusnya, Pak, berarti. Ya. Oke, Pak. Mau nanya lagi, Pak. Nah, untuk pemilihan lokasi gimana, Pak? Kan ini Bapak bilang di Lampung memang mayoritas singkong. Tapi untuk dari lokasinya, apakah ada lokasi tertentu yang oke atau kurang oke? Kalau singkong sih lokasi di mana aja tumbuh, Bu. Oh ya, dimanapun. Iya. Yang penting musimnya aja ya. Iya, yang penting musimnya pas. Oh. Pas awal musim kita tanam, itu aja. Kalau di segala lokasi untuk singkong ini tumbuh. Oh, udah pasti tumbuh. Kalau Iya. dari tanahnya gimana, Pak? Tanahnya kalau untuk di Lampung ini memang cocok untuk singkong, Bu. Pas. Pas. Oh, Lahannya kebanyakan masih datar oh. untuk di Lampung Tengah ini. Oke, Pak. Oh iya, nanya lagi, Pak. Kalau di singkong tuh banyak hama penyakit ya, Pak? Kalau untuk singkong nggak ada, Bu. Paling ulet. Oh, singkong termasuk Itu juga yang musiman, nggak tiap musim ada. oh, jadi termasuk yang aman dari hama penyakit ya kalau singkong? Aman, paling aman. Makanya banyak orang nanam. Jadi nggak usah repot hama penyakitnya ya? Ya, nggak ada. Hmm. Paling masalahnya di gulma aja, itu aja. Oh,
belum. Tadi yang Bapak bilang sempat musiman ada ulat itu saat musim apa Pak? Musim hujan. Biasanya musim-musim kayak gini Bu, kemarau-kemarau basah gini. Kemarau-kemarau Kemarau basah. tapi masih ada hujan itu ulat. Oh. Jadi untuk perawatan Tapi kita nggak agak kemarau banget. kerepotan. Oh, ulat apa Pak biasanya? Ini bulan-bulan kemarin Bu, bulan kemarin pas lagi banyak-banyaknya ulat. Kalau bulan sekarang udah mulai hilang, datang kemarau sudah mulai hilang. Oh, walah. Ulatnya itu maksudnya ngegigitin si daunnya itu Pak? Enggak, malah cuman mengganggu yang kerja aja Bu. Oh, Yang lebih kerja ke panen, yang kerja ngeganggu nyempros. kerjanya. Iya, Bukan mengganggu tanaman Pak. enggak. Kalau mengganggu tanaman enggak. Oh, berarti singkong aman banget ya dari penyakit dari hama ini udah aman. Aman, kalau untuk di tengah ini aman. Oh, jadi Alhamdulillah tuh aman. mengganggunya mengganggu kitanya ya. Kita Ya, bekerja mengganggu si petani itu terganggu. sendiri. Oh, iya. Tapi itu Bapak diatasi atau ya udah biarin aja. Nah, biarin aja. Oh, soalnya nggak mengganggu tanamannya ya Pak. Iya. Oke. Nah, tadi kalau untuk penyiraman itu menggunakan hujan aja ya Pak. Nah, mengandalkan air hujan. Oh iya, oke. Oh iya Pak, kalau misalnya tadi kan panen Bapak bilang di antara bulan ke-7 atau enggak sampai 1 tahun ya Pak? Iya. Ya. Nah, kalau misalkan kita agak menunda nih, misalnya harus panennya tuh di bulan 7, kita agak nunda ke lebih lama, itu mempengaruhi kualitas singkongnya nggak? Mempengaruhi Bu. Oh ya, makin lama makin apa Pak? Kalau untuk varietas daun 9 ini, kalau udah di atas 1 tahun ini kadar acinya mulai berkurang Bu. Oh, Malah kadar aci itu bagus ketika dia usia 7 bulan. 7 bulan, 9 bulan. 7 bulan, 9 bulan. Oh, tapi itu di 7 bulan, 9 bulan itu lagi tanah keras-kerasnya ya Pak? Iya. Oh ya, jadi pilihannya itu kadar acinya bagus tapi susah Iya. atau berkurang tapi lebih gampang ya. Iya betul. Oke. Jadi memang mempengaruhi kualitas singkongnya. Cuman kalau kalau misalnya udah panen nih, tapi lama didiemin itu mempengaruhi juga nggak? Ya seharusnya setelah selesai panen ini dilakukan dulu penjemuran tanah Bu. Nggak boleh langsung ditanami. Iya, dijemur dulu, baru nanti setelah 1 bulan kita lakukan olah tanah. Mulai dari tabur pupuk kandang, Oh ya. kemudian bajak. Iya, Itu untuk nggak langsung ditanam. tanam lagi. Maksudnya yang ini Pak, misalnya Bapak udah panen. Nah, singkongnya terlalu lama didiemin gitu. Itu mempengaruhi juga nggak? Oh, pengaruh Sama Pak, jadi pengaruh berkurang. terhadap tonase berkurang, kadar aci pun menurun. Oh, jadi Iya. persenan aci juga tadi menurun ya. Jadi mendingan Biasanya langsung. kalau panen kita nggak pernah disimpan dulu, Bu, langsung dibawa ke pabrik. Oh iya, jadi langsung banget ya Pak. Panen langsung Iya. kepabrikin. Iya. Oke Pak kalau gitu. Oke Pak, mungkin segitu dulu. Kita rehat sejenak dulu ya Pak. Nanti kita Oke, siap. lanjut sesi 2 untuk sesi tanya jawab. Iya. Oke. Nah, untuk sahabat Mutiara, jangan kemana-mana. Silakan siapkan pertanyaan karena di sesi 2 nanti akan ada tanya jawab dengan Pak Nadir setelah jeda berikut ini. Berbagi dulu. Oke. Berbagi dulu ke tetangga atau teman saudara. Oke. Berbagi. Lama-lama mereka nggak enak sih Pak. Nah ini kayaknya kawan abang ya. Boleh pulang. Oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya Kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi tanaman sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman, tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, Borongan juga nih Pak pertanyaannya ini. Ini di grup udah dibahas nih, saya tanya nih kemarin bahwa saya minta maaf buahnya saya Halo Sobat
Mutiara, kita lanjut di sesi 2 untuk tanya jawab. Jadi yang mau bertanya langsung saja silakan ketik di kolom komentar. Bapak sekarang kita tanya jawab ya Pak. Kita cek-cek dulu Oke, nih siap, Bu. pertanyaannya. Nih ada yang bertanya Pak. Pertanyaan pertama. Em, ada yang bertanya ini jenis singkong secara ekonomis unggul apa Pak? Dan berapa produktivitasnya per hektar? Kalau untuk varietas, singkongnya jenis daun 9. Nah, Hmm. untuk hasil tunas per hektar bisa sampai 60 ton, Bu. Antara 50 sampai 60 ton. Itu maksimal ya. Itu untuk varietas daun 9 tadi ya Pak. Ya, untuk maksimal kita di angka 60. Oh, ya, jadi yang paling unggul sampai sekarang itu masih daun 9. Ya. Oke, oke Bapak, terima kasih jawabannya. Kita cek lagi pertanyaan selanjutnya. Hmm. Oh ya, ada yang nanya nih Pak. Saya tanam singkong tapi kualitas umbinya kecil dan kurang bagus. Apa penyebabnya dan bagaimana cara memperbaikinya? Ya, untuk kalau singkong persoalannya lebih kecil berarti kan di pemupukan. Oh, Nah, sekarang dipemupukan. ya kita lihat apa yang ditanam, varietas jenis apa. Sekarang misalkan kalau orang lain menanam varietas yang sama tapi umbinya bagus, berarti kan ada masalah di pemupukan, Mm-mm. bukan di masalah varietas. Yaitu tadi Bu, fosfat ini nggak boleh lepas di pemupukan pertama karena itu kan mempengaruhi pertumbuhan akar, juga pembentukan calon umbi. Mm-mm. Itu yang mungkin petani kurang banyak tahu. Oh, jadi itu ya, utamanya tadi di fosfat tadi ya. Pemupukan pertama, Fosfat fosfatnya harus 2 kali daripada N dan K. harus lebih dominan ya. Oh, oke Pak. Oke, ini mungkin jadi masukan nih buat yang bertanya tadi. Supaya pemupukannya jadi bisa diperbaiki. Ya, soalnya kan fosfat ini sangat mempengaruhi pembentukan calon umbi. Jadi umbi ini banyak atau tidaknya itu tergantung fosfat. Nah, untuk pembesaran nanti itu urusan kalium untuk Oh, pembesarannya. iya. Ini gimana awalnya ya Pak? Berarti karena ini kan pupuk dasar ya tadi. Iya. Oke Pak. Next pertanyaan selanjutnya. Oh ya, dia nanya nih. Bibit singkong yang saya dapat seringkali kurang sehat. Gimana cara memilih dan menyiapkan bibit yang bagus? Disesuaikan daerah juga atau gimana Pak ini? Kalau Ya, singkong. bibitnya harus memang seger Bu, dari ketika kita stek bibit untuk ditanam itu memang jangan terlalu lama disimpan. Oh. Ya, bila perlu sebelum kita tanam kita rendam dulu pakai apa sih? Ada satu pupuk untuk zat perangsang tumbuh atau pupuk zat PT itu Bu, direndam dengan itu supaya untuk merangsang pertumbuhan akar. Jadi sebelum ditanam dalam stek batang itu sendiri sudah ada nutrisi untuk dia modal untuk tumbuh. Itu direndam dulu pakai zat PT akan lebih bagus. Oh, ya jadi memang rekomendasinya kalau mau nanam bibitnya itu nggak boleh ditinggal lama ya Pak, harus langsung dipotong langsung tanam Iya, gitu ya. jangan terlalu lama. Iya, oke Pak, terima kasih jawabannya. Kita nunggu lagi ya Pak pertanyaan selanjutnya nih. Yang mau bertanya langsung nih karena cuman episode kali ini akan langsung dijawab oleh Pak Nadir. Spesial Pak ini dengan Bapak. Oke. Oh ini ada yang nanya lagi.
Pak, saya kesulitan mengatur jarak tanam. Berapa jarak tanam yang ideal agar hasil panennya bisa maksimal? Jarak tanam ideal di angka 80 sampai 90. 80 Jangan terlalu sampai rapat. 90 cm. Ya, iya. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu terlalu jauh. Kalau terlalu rapat sulit tumbuh, Bu. Dia banyak ngobrol nanti singkongnya. Nutrisinya rebutan ya, Pak? Nah, Hmm. Jadi tadi jaraknya berapa, Pak? 80 sampai 80 sampai 90 cm. 80 sampai 90 cm itu kanan kiri depan Sama. Kalau antar barisan kita mengandalkan jarak yang memang sudah ada di traktor gitu kan. Hmm. Kalau antar barisan, cuman yang kita atur kan jarak di dalam Itu ya. barisan. Iya, jarak yang di dalam barisan. Oke, ini jarak. Juga tuh itu tergantung varietas juga, Bu. Oh ya? Gimana, Pak? Kalau Coba. untuk singkong makan jarak tanamnya harus lebih jauh dari itu, minimal 1 meter. Oh, kenapa tuh, Pak? Bisa beda? Karena karakter untuk singkong makan ini dia cenderung buahnya di atas, melebar ke samping, nggak kayak daun 9. Kalau daun 9 kan dia ke bawah. Oh. Iya, Oh, jadi jadi jarak tanamnya butuh memang harus jarak dijaga. yang lebih lebar ya, Mm-mm. biar nggak nabrak-nabrak. Hmm. Jadi kalau misalnya nabrak gitu gimana, Pak, pengaruhnya? Apa pertumbuhannya jadi terhambat? Ya singkongnya nggak bakal panjang, Bu. Hmm. Nggak ada ceritanya antara umbi dengan umbi ini tabrakan, nggak ada, dia nggak mau. Oh, enggak. Ah, alhasil dia pendek. Oh, kalau udah gitu ya udah nggak lanjut tumbuh ya, Pak. Dia pasti menjaga jarak. Oh, iya iya iya. Oke, oke. Jadi untuk jarak tanam, baiknya ini untuk yang daun 9 ya, Pak. Daun 9 Ya, untuk 90 singkong sampai racun 90 cm. Tapi kalau untuk singkong makan rekomendasinya 1 meter. 1 meter. Oke, terima kasih Bapak jawabannya. Oke, kita tunggu lagi ya Pak pertanyaannya. Oke, ada yang nanya Pak. Gimana cara mengelola lahan sebelum tanam agar tanah siap dan tanaman singkong bisa tumbuh optimal? Tadi sempat udah dibahas ya Pak? Gak apa-apa, bahas lagi aja. Jadi yang pertama kan setelah kita panen, nah itu jangan langsung ditanami. Jadi harus dilakukan dulu penjemuran. Penjemuran silahan. Kemudian barulah kita tabur pertama pupuk kandang. Maaf Pak, tadi penjemuran lahan tuh maksudnya didiamin gitu lahannya? Ya, didiamin dulu. Berapa lama? Supaya ada jeda lah, diberi waktu dulu untuk bernapas. Nah, kemudian kalau memang dirasa pH tanahnya kurang, bisa dilakukan dulu pentamburan kapur atau dolomit untuk menetralkan pH tanah. Kemudian 1 minggu dari situ baru kita lakukan pupuk kandang, aplikasi pupuk kandang ditabur secara merata. Nah, setelah itu 1 minggu dari situ baru dilakukan olah tanah, dibajak, kemudian di laser, barulah proses menanam. Oh iya, tadi maaf Pak, penjemuran tanahnya itu yang didiamin tanahnya 1 minggu? Lebih bagus 1 bulan. Oh, makin lama makin bagus. Makin bagus. Oh iya, tapi tadi Bapak sempat rekomendasinya kalau setelah tanam itu tanam yang lain dulu ya? Iya. Oh, jadi ada Kalau baiknya. misalkan sudah 2 musim kita tanam singkong, akan lebih bagus kalau kita selingi dulu dengan tanam jagung. Tanam Karena kan dari sisa, baru tanam singkong ya lagi. dari sisa-sisa tanaman jagung ini kan sangat bagus untuk pupuk. Nilai plusnya ya Pak. Iya, nilai plusnya di situ. Oke. Jadi nih caranya supaya tanahnya bagus, jangan langsung ditanami, tapi harus didiamin dulu dan ada tadi prosesnya Pak. Iya, betul. Sesuaikan. Oke Pak, terima kasih jawabannya. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Oke, kita tunggu pertanyaannya Pak. Oh ini ada yang nanya. Setelah panen, singkong saya cepat busuk dan rusak. Gimana cara nyimpennya dan penanganan pasca panen yang benar? Mungkin ini bukan singkong yang kayak baru ya, singkong makan kali ya? Singkong makan mungkin, Bu. Iya.
Kalau itu gimana Pak? Ada rekomendasi nggak cara penyimpanan dan penanganan pasca panen yang benar? Kalau cara penyimpanan mungkin saya juga belum pernah, karena Mm, kalau di tempat saya begitu panen langsung dibawa ke pabrik untuk dijual kan. mm, Cuman kan kalau kita lihat dalam program pemupukan, katakanlah untuk pemupukan kedua kan, untuk pembesaran buah. mm, Kenapa kita pakai unsur kalium? Katakanlah kita sering pakai Merokemop kan gitu. ya. Dengan kandungan kalium yang 60%, itu nggak hanya fungsinya tidak hanya untuk pembesaran buah, tetapi juga pertama untuk meningkatkan bobot ya. Oke, kemudian yang kedua untuk meningkatkan kualitas kadar aci. Yang ketiga, ini supaya daya simpannya lebih lama. Oh, Nah, mungkin yang harus diperhatikan pembukaan kaliumnya. Berarti kan ketika si buah itu cepat busuk, berarti dia memang kurang kalium dari awal. jadi Daya balik simpannya nggak lagi cukup lama. ke Iya, pakannya ya Pak. pemupukan Memang juga. harus betul. Tapi lebih ke pemupukan kalau misalnya ini daya simpannya itu berarti fokus di kalium. Di kalium. Oke, oke, oke Bapak, terima kasih jawabannya. Kita cek lagi pertanyaan selanjutnya. Oh, ini ada yang nanya Pak. Kalau mau nanam singkong butuh modal berapa Pak Yang modal besar, gimana caranya biar bisa usaha tani singkong? supaya tetap untung? Untuk modal per hektar kurang lebih 12 juta Bu, per hektar. Untuk yang 12 juta. varietas Bapak ya? Ya, udah full dari awal, dari mulai pupuk kandang dan segala macam. Itu pemupukan yang kita bagus pakai full Merauke dari awal. Jadi untuk N-nya kita pakai ZA, untuk pertama kedua N-nya kita pakai ZA, fosfatnya kita pakai Merauke fosfat, kalinya kita pakai Merauke Mop atau Merauke KKB. Itu aja 3 pupuk itu aja. Dan udah sama bibitnya juga Pak itu modal. Kalau bibit kan kita bisa pakai dari sisa panen. Jadi ketika panen kita memisahkan untuk sebagian untuk jadi bibit. Oh, oke. Berarti kan itu yang udah pernah nanam. Kalau misalnya dari nol nih Pak, yang belum pernah nanam sama singkong sama sekali gimana nih? Mungkin modalnya lebih besar Ya Pak, paling berarti. ya paling nambah 1 juta Bu buat beli Oh, itu nambah doang. sejuta. Oh, Buat beli sejuta ya bibit. Pak berarti. Enggak banyak. Oh ya, jadi mungkin ya jadi 13 juta ya Pak. Ya. Iya Kalau betul. untuk lahan juga berarti udah harus modal sendiri ya Pak kalau lahan. Di luar dari Iya, di 12 juta itu ya. di luar. Hmm. Itu modal untuk ke kebunnya aja. Oh iya iya. Jadi Kalau mungkin untuk kurang sewa lebih. lahan segala macam nggak masuk, belum masuk. Oh ya, jadi Itu kurang untuk lebih lahan sendiri lah. 12 sampai 13 juta plus harus punya lahan sendiri ya. Ya, Oh ya. Oke, semoga terjawab nih. Ya. Kayaknya ada yang tertarik nih Pak tanam singkong. Oke. Tunggu ya Pak, kita tunggu pertanyaan selanjutnya. Oh, ini ada yang nanya. Pak, gimana caranya mengatasi tanah yang cepat mengeras dan sulit menyerap air di kebun singkong saya? Kayaknya tanah dia agak susah menyerap air deh, Pak. Itu gimana, Pak? Berpengaruhkah atau ya nggak apa-apa? ya pertama harus dilihat dulu latar belakang tanahnya. Mm-mm. Karena kalau kebiasaan kita petani singkong yang membuat tanah jadi keras itu penggunaan herbisida yang terlalu banyak. Mm. Katakanlah untuk mengatasi gulma, biasanya petani nggak mau repot kan. Itu sering menggunakan, kalau di istilah petani singkong itu obat pratumbuh. Pratumbuh. Nah itu kan, jadi kenapa si rumput ini tidak mau tumbuh? Karena selapis tanah ini keras. Nah ini kalau terus menerus dipakai, ini mempengaruhi Bu. Nanti kita musim depan nanam sudah mulai keras, panennya sudah mulai sulit.
karena penggunaan herbisida yang demikian yang terus-menerus. Nah, itu kalau saya dari mulai ketemu dengan produk Merauke ini juga disarankan untuk tidak lagi menggunakan itu karena itu mempengaruhi kualitas tanah itu sendiri. Oh, Jadi dalam mengatasi gulma kita sudah tidak pakai yang namanya obat biji ya atau obat pratumbuh gitu. Kita sudah tidak pakai karena itu mempengaruhi kualitas tanah. oh, jadi Bapak menghindari itu ya Pak, supaya tanahnya tetap bagus. Ya, harus rajin-rajin pupuk kompos juga lah kalau sudah ketemu tanah begitu. Oh, ya, jadi fokusnya mending di pemupukannya ya Pak, tadi di Iya, kompos, mm-mm. pemupukannya. Oh ya, jadi tadi kalau misalnya tanahnya cepat mengeras itu artinya tanahnya udah nggak subur lagi. Ya, kualitas tanahnya berkurang karena penggunaan herbisida yang terlalu berlebihan. Iya. Tadi, nah kalau misalnya udah kejadian nih Pak, misalnya udah kejadian tanahnya keras, rekomendasinya ganti lahan atau bisa dibagusin nih tanahnya? Ya, kalau ganti lahan ya kalau kita terus-menerus begitu ya lahannya nanti begitu lagi Bu. Mendingan ya yang ada diperbaiki dulu. Jadi memang bagus Dalam arti diperbaiki. mulai dilakukan penaburan kompos rutin. Tiap mau tanam kita tabur kompos secara rutin, tabur dolomit, Mm-mm. olah tanah yang baik. Oh. Jangan sayang-sayang lah. Berarti kondisi itu ya dari kitanya juga ya yang bikin tanahnya keras. Oh iya 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 iya. Balik lagi berarti kitanya harus merawatnya supaya bagus ya Pak. Iya. Oke. Jangan terlalu dendam sama rumput, Bu. Bilangin aja, Bu. Rumput Oke juga Pak, punya terima hak, kasih jangan terlalu Bapak. bersih. Terima kasih jawabannya. Ada lagi nggak nih yang nanya? Bentar ya Pak. Oke. Ada yang nanya, Pak, kalau mau tanam singkong harus di lahan yang luas atau bisa di kecil-kecilan kayak di pekarangan? Kalau enak yang kecil, Bu, enak ngurusnya. Oh iya, malah di Heeh. halaman gitu lebih Malah, enak, Pak. iya. Ya kalau di halaman berarti kan yang singkong yang ditanamnya singkong makan. Iya, iya, cuma Kita untuk penggunaan pekarangan aja ya biar bermanfaat. iya, heeh. Dan penggunaan pupuknya juga kan nggak banyak. Oh, jadi sebenarnya bisa-bisa aja ya Pak, banyak mau dikit bisa. Iya, Oke. lebih enak ngurusnya kalau sedikit. Oke Pak, terima kasih jawabannya. Sudah terjawab semuanya nih pertanyaan-pertanyaan dari Sahabat Mutiara. Nah, alhamdulillah Bapak sudah terjawab semuanya. Amin. Oke, oh ya Pak, sebelum kita sudahi, tapi sebelum closing nih Pak, terakhir, ada nggak pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk Sahabat Mutiara supaya bisa jadi motivasi, siapa tahu ada yang mau berniat terjun juga ke pertanian. Ya, pesan saya kepada semua petani, terutama petani singkong lah di sini. Kalau kita memang masih mau bertahan di singkong dengan dunia persingkongan yang mungkin sekarang kurang baik-baik saja, tapi mungkin kita masih ingin bertahan di singkong, ya kita harus tetap semangat. Dalam artian, apa yang sudah jadi kebiasaan kita dalam melakukan perawatan singkong itu jangan sampai dikurangi. Tetap waktunya kita nanam ya kita tanam, waktunya kita mengatasi gulma ya kita atasi, waktunya kita mupuk ya mupuk. Jangan sampai kondisi sekarang mempengaruhi itu semua. Maksud saya ketika harga mulai ada perubahan ke arah kenaikan, harga panen sudah mulai naik, berhubung singkong kita tidak dirawat, ujungnya kita kecewa sendiri. Tapi kalau singkong kita dari sekarang mulai dilakukan perawatan yang maksimal, pemupukan yang baik, sekalipun harga tidak ada kenaikan, kita tetap bisa menikmati nilai lebih. Itu aja. Tetap harus dirawat. Iya Bapak, terima kasih banyak ya Pak atas Ya, jawabannya dan sama-sama. sudah berbagi pengalamannya hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan bermanfaat juga untuk Sahabat Mutiara. Ya, oke, cukup sekian episode Bicara Tani yang ke-235. Silakan share video ini, juga like, comment, dan subscribe channel MPK Mutiara TV. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.
Wah, 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 hasil panennya memang luar biasa melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur. Berkat Harus ada yang pupuk dikembalikan. termasyur. Include dong, Bang. Include yang namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang Olahan saya gitu. Pupuk Saya pakai buah. mutiara. Janganlah kau lupa. Ilmunya dapat, tapi kebanyakan karena ilmunya terlalu banyak. ingin hasil panen melimpah, pupuk Akhirnya nggak mutiara paham juga. memberikan Jadi kalau kenyataan. saya sangat Yang percaya, jelas, pupuk kayak mutiara pasar kini ini. formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16 Oke, 16 Bu Ati. 16, 15 15 15, 15 9 20, lihat dari- 13 13 24, 9 25 25 dan lain-lain. Pupuk ini Bagaimana cocok untuk cara tanaman merawat? hortikultura, pangan dan perkebunan. Ingat, pupuk mutiara berlambang burung dari PT Merauke Tetap Jaya.